Saya Faizaki Zain dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan pembuktian dari rumus 1. Nah, di sini kita bisa lihat ada lingkaran dengan jari-jarinya sama dengan 1. Kemudian ada segitiga yang tergambar di sini. Nah, kalau kita lihat luas segitiga AOB lebih kecil sama dengan dari juring AOB ya. Nah, juring AOB ini lebih kecil sama dengan dari segitiga AOC. Nah, kita masukin rumus-rumusnya. Setengah kali alas atau OA dikali tinggi PD lebih kecil sama dengan dari X per 2V kali V R kuadrat. Itu lebih kecil sama dengan dari setengah alasnya OA tingginya AC. Nah, di sini kita bisa lihat ya, BD itu sebenarnya kan berhubungan sama sisi depan dari sudut kan. Dia kan berhubungan dari sisi depan X kan. Kalau gitu, kita bisa tulis sin X sama dengan depan BD per miring atau OB. Nah, karena OB itu kan sama dengan 1 ya. Kalau gitu, sin X sama dengan BD. Nah, di sini kita masukin langsung aja. Setengah kali 1 dikali sin X. Nah, ini lebih kecil sama dengan dari X per 2V dikali V R kuadrat. Nah, karena R-nya sama dengan 1, kita bisa tulis juga 1 kuadrat. Nah, ini lebih kecil sama dengan dari setengah dikali OA dikali AC kan. Nah, di sini kita lihat lagi nih. AC itu sebenarnya kan tegak ya. Nah, di sini yang berhubungan sama tegak itu kan sin sama tan kan. Nah, kita sekarang masukin tan. Tan sama dengan depan per samping kan. Depannya kita bisa tulis AC, sampingnya OA. Nah, karena OA itu sama dengan jari-jari, berarti tan X sama dengan AC. Nah, berarti kita bisa masukin nih OA sama dengan 1 dikali tan X. Nah, di sini berarti setengah sin X lebih kecil dari X per 2V dikali V lebih kecil sama dengan dari setengah tan X. Nah, di sini kita kali 2 semuanya nih. Kali 2. Nah, setelah kali 2 nanti persamaan itu sama dengan sin X per X lebih kecil sama dengan dari tan X. Nah, di sini kita bagi lagi nih semuanya sama sin X. Dibagi sin X. Nah, kalau udah dibagi sin X, nanti ini sama dengan 1 kan? 1 lebih kecil dari sama dengan X per sin X. Lebih kecil dari 1 per cos X. Nah, kita balik nih. Ini semuanya kita balik ya semuanya. Kalau gitu, bisa tulis juga bisa ditulis 1 lebih besar dari sin X per X lebih besar dari cos X. Nah, berarti di sini
Di sini kita udah ketemu kan? 1 lebih besar atau sama dengan sin X per X. Kalau kita bisa tulis juga, satu sama dengan sin X per X. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rafandi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan rumus kedua dari limit fungsi trigonometri. Rumus keduanya itu lim x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1, dan lim x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Pembuktiannya yaitu saya di sini mempunyai gambar lingkaran yang dapat dihitungnya itu luas OBA kurang dari luas juring OBA kurang dari luas ODA. Sehingga setengah OA kali BC kurang dari X per 2pi kali lingkaran O, luas lingkaran O kurang dari setengah OA kali AD. Sehingga setengah kali R sin X kurang dari X per 2pi kali pi kali R kuadrat kurang dari setengah R kali R tan X. Nah, itu semuanya dibagi setengah R kuadrat, dan yang X per 2pi itu pi-nya bisa dicoret. Sehingga menjadi sin X kurang dari X kurang dari tan X. Karena kita di sini rumusnya ingin membuktikan yang tan, jadi di sini dibagi tan X. Sehingga cos X kurang X per tan X kurang dari 1. Setelah itu dimasukin aja limitnya jadi lim x mendekati 0 cos x kurang dari lim x mendekati 0 x per tan x kurang kurang dari lim x mendekati 0 1. Lalu disubstitusikan aja x-nya jadi cos x cos 0 itu jadi 1 kurang dari lim x mendekati 0 x per tan x kurang dari 1. Maka lim x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1. Nah, untuk yang lim x mendekati 0 tan x per x yaitu jika A per B sama dengan 1, maka B per A sama dengan 1. Jadi, lim x mendekati 0, x per tan x sama dengan lim x mendekati 0 tan x per x sama dengan 1. Jadi tinggal dibalik aja dari atas ke bawah, terbukti. Untuk contoh soalnya, di sini ada dua. Yang pertama yaitu lim x mendekati 0, 7x per tan 10x. Untuk penyelesaiannya yaitu lim x mendekati 0, 7x per tan 10x sama dengan lim x mendekati 0, 7x per tan 10x dikali variabel x yang ada di tan. Jadi 10 per 10 sama dengan X mendekati 0, 7 per 10 kali 10X per tan 10X. Sama dengan 7 per 10, 5X mendekati 0, 10X per tan 10X. Nah, terus dimisalkan 10X-nya itu sama dengan Y. Untuk X mendekati 0, maka Y jadi 0. Sehingga berlaku 7 per 10, 5X mendekati 0, 10X per tan 10X menjadi 7 per 10, lim Y mendekati 0, Y per tan Y. Karena Y-nya itu 10x yang tadi dimisalkan. Sehingga menjadi 7 per 10 kali 1 sama dengan 7 per 10. Untuk contoh soal rumus 2, dilihat dari nomor 1 itu kan soalnya 5x mendekati 0, 7x per tan 10x. Dan jawabannya juga 7 per 10. Jadi saya berasumsi di sini, kalau misalnya tan-nya 0, maka tan bisa langsung dihilangkan. Tapi setahu saya ini hanya berlaku pada sin dan tan, kalau cos enggak. Jadi kalau misalnya langsung dihilangin tannya, 5x mendekati 0, tan 20x per 10x sama dengan, tannya hilang, 20x per 10x sama dengan 2. Sekian dari saya pembuktian rumus kedua fungsi limit trigonometri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, nama saya Muhammad Taufiki Bagus dari 12 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus ketiga dari fungsi limit trigonometri. Nah, sebelum kita bahas rumus ketiga, kita angka baiknya tahu rumus dasar dari fungsi limit trigonometri itu, yaitu limit sin AX per AX itu dengan X mendekati 0 sama dengan 1. Nah,
Itu rumus dasar dari fungsi limit trigonometri. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu limit sin 3x per 2x dengan x mendekati 0. Nah, supaya kita harus mengupayakan sin 3x-nya tuh jadi sin 3x per 3x. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan dikalikan 3 per 3. Nah, setelah itu kita pindahkan 2 sama 3-nya, jadinya sin 3x per 3x. Nah, kan sudah 3x per 3x. Nah, seperti di rumus dasarnya itu kalau A-nya udah sama, terus ada, ya pokoknya kalau udah kayak rumus dasarnya itu, jadinya itu sama dengan 1. Nah, tinggal dikalikan. Jadi 1 kali 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Oke. Sekarang ke rumus ketiganya yaitu kita misalkan gitu. Limit sin AX per BX dengan X mendekati 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Yaitu dengan mengupayakan sin AX menjadi sin AX per AX. Nah, dengan dikalikan A per A. Maaf. Nah, terus kita pindahkan, jadinya sin AX per AX sama dengan 1. Jadinya 1 kali A per B sama dengan A. Jadi jawabannya A per B. Jadi bisa disimpulkan bahwa limit sin AX per BX dengan X mendekati 0 sama dengan A per B. Oke, kita contoh kedua. Sama seperti tadi, rumus dasarnya yaitu bisa juga limit tan AX per AX sama dengan 1. Oke, ini contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua yaitu limit 4x per tan 2x dengan x mendekati 0. Oke, sama seperti tadi, kita upayakan supaya 2x per tan 2x, yaitu dengan dikali 2 per 2. Kita pindahkan 4 sama 2-nya, jadi 2x per tan 2x. Jadi 1, dan kita kalikan 1 kali 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kita misalkan lagi limit AX per tan BX dengan X mendekati 0. Nah, sama seperti tadi, ya kita upayakan supaya atasnya itu jadi BX per tan BX dengan dikalikan B kali B. B per B, maaf. Jadinya itu kita pindahkan lagi, jadinya limit BX per tan BX sama dengan 1 kali A per B, jadi hasilnya A per B. Jadi bisa kita simpulkan bahwa limit AX per tan BX sama dengan A per B. Oke. Sekian dari rumus ketiga. Terima kasih. Halo, nama aku Alexia dari 12 MIPA 4. Di sini aku mau jelasin rumus limit trigonometri, rumus keempatnya. Nah, pertama di sini ada limit X mendekati 0 untuk sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 untuk tan AX per tan BX sama dengan hasilnya A per B, cuma si X-nya doang. Nah, di sini kita lihat pembuktiannya. Kenapa bisa jadi A per B doang? Di sini aku limit X mendekati 0 sama sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per sin BX dikali AX per AX dikali BX per BX. Nah, AX per AX sama BX per BX ini kan bentuk lain dari 1. Jadi 1 itu nggak ngaruh apa-apa kan sebenarnya. Cuma ya kita sebagai nyari temennya dulu doang gitu loh. Nah, sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per AX, yang ini biar jadi sin AX per BX, jadi sin AX per AX dikali sama BX per sin BX, dikali sama sisanya AX per BX. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk sin AX per AX, kayak yang tadi, dikali BX per sin BX, masih kayak yang tadi juga. Nah, di sini dikali A per B. A per B ini dari yang AX per BX, tapi X-nya dihilangkan. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk sin AX per AX dikali limit X mendekati 0 untuk BX per sin BX dikali sama sisanya yang tadi yang A per B. Nah, dari yang bentuk ini tuh kita bisa tahu kalau misalnya ini tuh bentuk sama aja kayak bentuk rumus yang bentuk 1 sama 2. Jadinya hasilnya 1. Sama dengan 1 kali 1 kali A per B. Hasilnya sama dengan A per B. Ini terbukti.
Terus gimana kalau yang tan AX per tan BX? Kita coba lihat juga kalau misalnya limit X mendekati 0, tan AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX per tan BX dikali, masih kayak tadi, dikali 1 tapi dalam bentuk yang lainnya. Sebagai temannya doang. AX per AX dikali BX per BX sama dengan limit X mendekati 0 untuk tan AX per AX dikali BX per tan BX. Dikali lagi sama AX per BX. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk tan AX per AX dikali BX per tan BX dikali A per B juga. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk tan AX per AX dikali limit X mendekati 0 untuk BX per tan BX dikali A per B. Ini masih sama kayak tadi rumusnya. Kayak rumus 1 atau 2. Jadi balik lagi hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 1 kali 1 kali A per B. Ya hasilnya A per B. Terus di sini ada limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 untuk tan AX per sin BX sama dengan A per B. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX dikali AX per AX dikali BX per BX. Ini masih yang kayak tadi. Cuma hasilnya 1, jadi nggak ngaruh apa-apa kan. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk sin AX per AX dikali BX per tan BX dikali AX per BX, sisanya yang tadi. Sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per AX dikali BX per tan BX dikali A per B. Sama dengan A per B dikali limit X mendekati 0 sin AX per AX dikali limit X mendekati 0 BX per tan BX. Ternyata bentuk yang sin per tan juga kita bakal ketemu lagi sama bentuk yang sin AX per AX dan BX per tan BX. Maka hasilnya masih sama-sama 1 sama 1. Jadi A per B dikali 1 sama 1 sama dengan A per B. Gimana kalau misalnya tan AX per sin BX? Kita lihat limit X mendekati 0, tan AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0, tan AX per sin BX dikali AX per AX dikali BX per BX. Di mana limit X mendekati 0 sama tan AX per AX dikali BX per sin BX dikali AX per BX, sisanya yang tadi. Sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per AX dikali BX per sin BX dikali A per B. Sama dengan A per B dikali limit X mendekati 0 tan AX per AX dikali limit X mendekati 0 BX per sin BX. Ternyata ketemu juga hasil yang sama kayak tadi, yang balik lagi ke rumus 1 dan 2. Sama dengan A per B dikali 1 kali 1 sama dengan A per B. Terus di sini kita bisa lihat dari contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama itu ada limit X mendekati 0 untuk X ditambah sin 2X ditambah sin 3X per tan 2X ditambah sin X. Sama dengan, di sini aku yang sin per tannya ini dicoret, sedangkan yang sin sama sin belakangnya ini tetap adain. Limit X mendekati 0, jadi X ditambah 2X ditambah sin 3X per 2X ditambah sin X dikali sama seper X seper X. Jadi sama dengan limit X mendekati 0, X per X ditambah 2X per X ditambah sin 3X per X per 2X per X ditambah sin X per X. Sama dengan limit X mendekati 0 untuk 1 ditambah limit X mendekati 0 untuk 2 ditambah limit X mendekati 0 untuk sin 3. Per limit X mendekati 0 untuk 2 ditambah limit X mendekati 0 untuk sin 1 di sini harusnya. Jadi hasilnya 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 per 2 ditambah 1 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Coba kita lihat tadi kan si sin per tan, sin per sin itu kita dapat hasilnya A per B, cuma si koef-nya doang. Gimana kalau misalnya ini pun kita kerjain kalau misalnya lihatnya koef doang. Di sini ada 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya 6. Dibagi 2 ditambah 1 di sini. Sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya sama-sama 2. Bukti. Nah, terus yang contoh kedua ada limit X mendekati 0 untuk sin 3X ditambah sin X per sin 2X dikurang sin X. Hasilnya sama dengan limit X mendekati 0. Di sini aku sinnya dicoret semua, jadi tinggal 3X ditambah X per 2X dikurang X. Di sini tuh hasilnya jadi 4X per X. Hasilnya 4. Nah, gimana kalau misalnya kita sama-sama lihat yang koef tadi?
Di sini ada 3X, di sini ada X, berarti 3 ditambah 1, 4. Per 2 dikurang 1, berarti jadi 1. 4 dibagi 1, itu hasilnya 4, sama-sama ada 4. Di sini berarti kesimpulannya, kalau menurut aku, kesimpulannya itu kalau misalnya kita nemu fungsi limit di mana bentuknya kayak yang tadi dibahas, baik sin AX per sin BX, atau tan BX per tan AX per tan BX, atau ada keduanya kayak sin AX per tan BX, atau sin AX per tan BX, kayaknya, maka kita kayak bisa kesampingkan atau abaikan dulu si sin dan atau tannya, kalau misalnya hasilnya itu bisa 0 gitu. Sehingga balik lagi ke rumus 1 dan 2 kayak yang tadi. Jadi sin AX per BX atau BX per sin BX gitu. Nah, di mana nantinya kita tinggal hitung koef-nya aja. Atau berarti kita bisa lihat jadi kayak si itu tuh bisa sama-sama dinyatakan dalam bentuknya, tapi dibalikin doang rumusnya. Nah, segitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Naya Rafayaza dari 12 MIPA 4 akan menjelaskan pembuktian rumus limit trigonometri, rumus 5 yang udah dibagikan di PDF. Nah, ini yang pertama, limit X mendekati C, sin A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C sama dengan A per B. Nah, ini kita bisa dapatkan dari limit X mendekati C ini kita akan merubah bentuknya dengan bentuk ini. Jadi X min C, C-nya itu pindah ke ruas kiri, jadi X min C mendekati 0. Nah, X min C ini saya akan ubah menjadi satu huruf. Nah, itu saya akan memisalkan X min C ini menjadi Y. Nah, sehingga apapun yang berbentuk X min C akan diganti dengan huruf Y. Nah, kalau udah gitu, bentuknya akan menjadi limit Y mendekati 0, sin A kali Y per B kali Y. Nah, Y dengan Y ini ini kan sama nih. Berarti kita bisa coret atau bisa sederhanakan. Jadinya sin A per B sesuai sifat, sin A per B itu hasilnya A per B. Nah, yang kedua, ini limit X mendekati C. A dalam kurung X min C per sin B dalam kurung X min C sama dengan A per B. Ini sama kayak tadi, si X-nya X mendekati C ini kita ubah jadi bentuk kayak gini. Jadi C-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi limit X min C mendekati 0. X min C ini kita ubah lagi, kita misalkan jadi Y. Nah, kita ubah deh X min C itu jadi Y. Jadi limit Y mendekati 0, A dikali Y per sin B dikali Y. Y dengan Y ini udah sama, bisa dicoret, jadinya A per sin B. Nah, A per sin B itu sesuai sifat, udah bisa jadi A per B. Nah, ini yang ketiga, limit X mendekati C. Tan A dalam kurung X min C per B dalam kurung X min C. Sama lagi kayak tadi, si limit X mendekati C ini kita ubah bentuknya, C-nya dipindahin ke ruas kiri, jadi limit X min C mendekati 0. Nah, X min C kita misalkan lagi seperti tadi, jadi Y, jadi semua yang X min C diubah jadi Y. Jadinya limit Y mendekati 0, tan A dikali Y per B dikali Y. Nah, Y dengan Y bisa dicoret, jadinya tan A per B yang menghasilkan A per B. Nah, yang terakhir, limit X mendekati C. A dalam kurung X min C per tan B dalam kurung X min C sama dengan A per B. Nah, ini kayak tadi lagi, C-nya dipindahin lagi ke ruas kiri, jadi limit X min C mendekati 0, X min C-nya dimisalkan lagi menjadi Y. Nah, setelah ini, semua yang berbentuk X min C diubah jadi Y. Jadinya limit yang mendekati 0, A dikali Y per tan B dikali Y. Y-nya bisa dicoret, A per tan B, udah bisa menghasilkan A per B. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.